Salam anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama Bapak Hamid Amren, Sekda Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang sedang berada di Jakarta. Yang kedua Bapak Zulkifli Ibrahim, Ketua Umum Sesama. Kita bincang-bincang mengenai pembangunan dan pengalaman Bapak Sekda. Kita bincang-bincang pengalaman beliau selama di Tarakan. Kita minta kepada beliau memberi pengalaman-pengalamannya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa podcast Pasai Serantau Aceh Utara dimanapun berada, izinkan saya pertama ingin mengucapkan salam hormat kepada Ketua PSAU Bapak Haji Zainal Abidin Hussein, Pak Le Putra yang luar biasa. Host kita pada malam hari ini Pak Mustafa Arakundo dan beserta salah satu senior kita tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, Bang Zulkifli Ibrahim. Terkait dengan pertanyaan tadi kesuksesan ya, tentu harus ada ukuran dan tolok ukur. Mengukur hasil-hasil pembangunan, mau di Tarakan, mau di Jakarta, mau di Aceh Utara, mau di Aceh, mau di mana saja, sebenarnya sama saja. Di dalam ketentuannya itu atau kebiasaan, hasil pembangunan diukur dari indikator makro. Apa itu indikator makro? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Tarakan tahun lalu pasca COVID-19, dari min 0,078 kita bangkit menjadi 5,59. Jadi hampir 6% pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Nah, kemudian yang kedua apa? Dengan pertumbuhan ekonomi, terbuka lapangan kerja, maka pengangguran akan turun. Pengangguran kita, angka pengangguran kita adalah 5,94. Kemudian yang selanjutnya adalah angka kemiskinan. Kemiskinan kita adalah 6%. Kemudian selanjutnya adalah ukurannya apa? Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ditarakan masuk dalam klaster tinggi, 76,68. Dan perlu lebih tinggi Banda Aceh di angka 80, lebih tinggi Jakarta Selatan di angka 84, lebih tinggi Jogja juga di angka 84. Termasuk beberapa kota lainnya, itu sudah sangat tinggi. Tapi kita masuk di klaster yang tinggi. Nah, kalau di bawah 70, nah itu adalah klaster rendah. Kemudian selanjutnya apa ukurannya adalah Gini rasio. Gini rasio itu untuk mengukur antara jurang antara orang kaya dengan orang miskin. Kita ditarakan 0,26, itu sangat sudah relatif. Semakin dekat ke angka 0 itu semakin bagus. Semakin dekat ke angka 1, maka jurang antara orang kaya dengan orang miskin itu sangat jauh. Dan yang terakhir, walaupun bukan itu makroekonomi, tetapi sekarang dijadikan salah satu tolak ukur penting adalah inflasi. Kita tahun lalu inflasi di angka 3,93, di bawah 4, di bawah target nasional. Tahun ini kita setengah semester baru di 1,67. Itulah yang kita lakukan. Karena apa? Inflasi itu mencuri pendapatan masyarakat secara diam-diam. Itulah tolak ukur hasil-hasil pembangunan. Terus sekarang yang dari booming, yang lagi booming adalah stunting. Stunting di mana? Stunting masuk di dalam indeks pembangunan manusia. Karena indeks pembangunan manusia atau HDI itu diukur dari 3 indikator. Yang pertama adalah tingkat pendidikan, yang kedua adalah derajat kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur dasar, termasuk di dalamnya adalah P3, Power Purchasing Parity, tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Di derajat kesehatan tadi masuk angka stunting. Stunting kita ditarakan 15%. Dari tahun lalu 25%, kita berhasil turunkan sekitar 10%. Itulah hasil-hasil pembangunan Pak Mustafa secara singkat. Saya kira itu. Luar biasa pandangan Pak Sekda dalam membangun daerah Tarakan. Cuman yang menjadi pertanyaan kita tadi, bagaimana Bapak bisa mencapai angka-angka yang cukup bagus ini supaya bisa diterapkan di wilayah-wilayah yang lain, terutama kita ininya di wilayah kita Aceh gitu, supaya pembangunannya lebih maju gitu. Bagaimana caranya Bapak mengimplementasikan kebijakan sehingga itu terjadi? Saya kan hanya pembantu. Tentu diperlukan seorang kepala daerah yang visioner, konsisten, dan juga adalah mengetahui bagaimana cara membangun. Saya kan hanya pembantu kepala daerah. Walaupun mengkoordinir seluruh kepala perangkat daerah, tetapi saya kan tidak boleh melampaui kepala daerah. Kepala daerah kami mempunyai visi misi yang jelas, kemudian melaksanakan secara baik. Kami para kepala perangkat daerah, kita orkestrasi untuk target-target itu harus tercapai. Jadi panduannya adalah visi misi yang dijabarkan dalam program aksi, rencana kerja,
kemudian kita minta itu harus. Salah satu yang kita lakukan adalah rakordal, rapat pengambilan pembangunan dengan kepala daerah itu setiap 3 bulan sekali. Kalau dengan sekda bisa kapan saja, bisa secara keseluruhan, bisa secara parsial. Kalau ada yang tidak jalan, saya panggil kepala dinasnya, kita koordinasi, kita cari di mana masalahnya. Jadi harus kita tahu adalah yang pertama, untuk keberhasilan pembangunan, pengalaman saya 30 tahun jadi PNS, sebagian besar umur saya jadi pejabat, terakhir di jabatan tertinggi di PNS, banyak teman-teman yang tidak bisa menemukan akar masalah. Sering saya kasih masalah, dia buat lanstaf, akar masalah saya tidak dia ketahui. Kalau kepala dinas tidak mengetahui akar masalah, tentu tidak akan bisa melakukan pemetaan masalah. Kalau tidak bisa melakukan pemetaan masalah, tidak bisa memecahkan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui apa akar masalahnya. Dengan mengetahui akar masalah, maka masalah itu akan kita identifikasi dan kita lakukan pemetaan, layarlah kebijakan apa. Jangan salah untuk mengidentifikasi masalah. Ada simptom, gejala, ada masalah. Gatal itu bukan masalah, Pak. Gatal itu gejala. Akar masalahnya apa? Saya tanya, ini apakah masalah? Oh, karena sakit, Pak, begini. Bukan itu masalahnya. Masalahnya pola hidupmu tidak sehat. Kalau hanya kau segar pergi ke apotek beli obat, ya sembuh 2 jam. Besok garuk lagi. Tapi kalau pola hidup sehat, itu akar masalahnya. Nah, kalau kita tanya apa masalahnya? Gatal-gatal saya dari kemarin gatal nih, Pak, dan sembuh-sembuh. Nah, sudah saya kedua kali ke apotek beli obat, dan juga sembuh. Bukan itu akar masalahnya. Akar masalahnya adalah bagaimana pola hidup sehat. Ketika kita biasa hidup sehat, gatal dia akan terjadi. Itu contoh saja. Ilustrasi saja. Itu sering sekali. Ketika kita suruh cari akar masalahnya, dia malah salah mengidentifikasikan masalah. Maka pemimpin yang lebih tinggi harus bisa memberikan peta jalan. Ini masalah selesaikan. Dan harus bisa kita bantu dia. Advokasi, kasih jalan. Saya kira itu. Mungkin Pak Rakodo, saya mungkin tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Tarakan. Dari minus menjadi 5 poin. Itu mungkin Pak Sekda bisa kasih gambaran kita apa yang menyebabkan atau hal-hal apa yang bisa mencapai sampai 5 poin itu. Mungkin ada faktor-faktor A sampai dengan Z. Mungkin Pak Sekda bisa jabarkan. Yang pertama adalah APBD harus menjadi stimulan. Harus menjadi stimulan dalam pertumbuhan ekonomi. APBD harus dibelanjakan untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Jangan APBD dibikin pergi jalan-jalan ke Jakarta, bikin bentek di sana di sini. Bukan itu, kita larang itu. Dan harus sangat terukur penggunaan APBD. APBD sudah kita bagi pelaksanaannya, harus tepat waktu. Kalau APBD baru disahkan bulan 3, kapan itunya? Kami Desember APBD sudah kami sahkan dengan DPR. Saya sudah minta, akhir Desember sudah asistensi, Januari sudah jalan. Begitu Januari sudah jalan, sudah kita kontrol. Cepat kau belanjakan itu. Ketika dibelanja APBD, itu ekonomi akan bertumbuh di masyarakat. Minimal, jadi pegawai, dan tunjangan pegawai bayar dulu tepat waktu. Orang begitu punya uang, ilmu ekonomi sudah jalan, ilmu dasar yang semester pertama dibelajar, orang kalau punya uang belanja. Begitu dia belanja, masyarakat punya pendapatan, ekonomi akan berjalan. Jadi harus diorkestrasi. Belanja APBD itu tidak boleh main-main, tidak boleh suka-suka. Jangan nanti bulan-bulan Agustus saja baru kita keluarkan itu. Itu bikin celaka itu. Itu salah satu ya. Di samping kita berikan kemudahan investasi, perizinan yang mudah, pelayanan yang baik, tidak ada sogok menyogok. Itu yang lain-lain lah ya. Tetapi yang paling utama, karena begini, APBD kita 1,2 triliun. Ada pengusaha mungkin ya yang punya uang 1 triliun, 2 triliun, tapi dia tidak belanja kan? Uangnya disimpan, dan kalau dibelanja banyak di investasi tetap yang dalam surat berharga. Tapi kalau uang pemerintah itu belanja yang kecil-kecil. Ada kita bikin pelatihan, kita beli konsumsi sama rekanan, kita beli kertas di toko kertas, kita beli pakaian. Ada kegiatan misalnya bikin jalan lingkungan. Itu kita belanja semen, kita belanja kebutuhan, belanja kayu segala macam. Uang beredar di masyarakat. Tapi kalau pengusaha punya uang 1 triliun, dia bangun hotel. Itu belanjanya di Jawa semua. Tinggal naik kapal dari sini bawa ke sana, sana bongkar. Jadi perputaran masyarakat itu salah satu. Jadi APBD harus dibelanjakan secara tepat dan harus timingnya harus tepat. Itu jadi tidak bisa nanti belanja APBD suka-suka kepala dinas, suka-suka yang itu. Itu kepala daerah harus mengontrol belanja APBD oleh kepala dinas. Kepala dinas diberikan tugas harus mampu melaksanakan target yang telah diberikan dan harus dikontrol. Nggak bisa kita lepas kepala dinas saja suka-suka dia. Itu nggak jalan, Pak. Itu jalan ke kiri, jalan ke kanan. Dan kepala dinas tidak boleh punya visi. Visinya visi kepala daerah, laksanakan. Dia hanya membuat target-target pembangunan rencana kerja. Poinnya saya tangkap tadi Pak Sekda, bahwa di samping kinerja dari semua aparatur pemerintahan yang ada di Tarakan, itu memang sangat diharapkan
bisa contoh oleh pemda-pemda yang lain. Tidak ada faktor tunggal untuk keberhasilan pembangunan. Salah satunya adalah kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Itu kan sama-sama dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Kan itu visi yang harus dibangun. Yang kedua adalah memang diperlukan kepemimpinan. Kepemimpinan itu penting. Tanpa kepemimpinan tidak bisa jalan dengan baik. Kemajuan sebuah peradaban bangsa ditentukan oleh pimpinan, kehancuran juga oleh kepemimpinan. Maka kepemimpinan itu sangat penting. Yang ketiga, birokrasi itu harus, kalau istilah Kemenpan sekarang, agile. Artinya itu harus lincah, harus cerdas. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, fungsi aparatur sipil negara, PNS atau ASN disebut sekarang itu ada 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, itu kebijakan. Jadi harus itu mampu diterjemahkan. Yang kedua adalah sebagai pelayan masyarakat, memberikan pelayanan KTP, memberikan pelayanan perizinan, harus baik, harus prima, harus bagus. Yang ketiga, ASN itu adalah pemersatu bangsa, harus memberikan pelayanan yang netral, yang sama, tidak melihat suku, tidak melihat partai, tidak melihat agama, tidak melihat apapun. Itu warga negara Indonesia yang bayar pajak, pelayanannya sama, tidak boleh tipu-tipu. Tidak boleh tipu-tipu melayani masyarakat. Dosa itu, karena kita digaji, karena dipajaki oleh masyarakat. Misalnya ini warung ini kan dikenakan pajaknya. Pajak ini menjadi penghasilan DKI. Kalau pajak restoran, itu yang dibayar ke tunjangan-tunjangan rakyat DKI, PNS DKI. Harus layani masyarakat dengan baik. Seperti itu. Jadi dengan pengalaman Pak Sekda di Tarakan, apa yang harus kita lakukan? Apakah Bapak terpanggil enggak untuk membantu daerah kita itu supaya maju? Saya kira begini, hidup ini kan mengalir saja. Hidup kita menjalani takdir. Saya punya tulisan saya di Kompasiana, yang kemudian saya linkkan ke Twitter saya, Hamid Amrit. Itu ada saya tulis panjang lebar, melintasi jalan setapak. Itulah biografi singkat saya. Artinya saya menjalani jalan setapak ini, kemana yang diarahkan oleh takdir, itu saya jalani. Kalau takdir memberikan, kita akan berusaha dengan sebaik mungkin, dengan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan, dengan pengalaman yang diberikan oleh Tuhan, dengan kemampuan yang ada, takdir tidak boleh ditolak, malang tidak bisa kita raih. Alhamdulillah memang Pak Sekda luar biasa. Beliau siap-siap saja apabila kita memanggil beliau ataupun daerah kita membutuhkan beliau siap untuk membangun. Sekarang kita minta pendapat tokoh kita yang kedua, Bapak Zulkifli Ibrahim sebagai Ketua Umum Sesama. Selama ini apa peran dari paguyuban yang Bapak pimpin ini? Pak Mustafa Rakundo, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bisa saya jawab bahwa Sesama merupakan perkumpulan masyarakat, di mana agenda utamanya tidak lain hanya sebatas pemberdayaan masyarakat Los Malay yang ada di Jakarta. Walaupun selama ini kita juga turut andil dalam beberapa kebijakan dan beberapa kegiatan yang ada di Kota Los Malay. Sebagai contoh, kita hadir membantu pemberantasan kemiskinan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan minat baca yang ada di Los Malay khususnya dan beberapa kota lain yang ada di Aceh. Kami ada menyelenggarakan kegiatan cerita buku bekerjasama dengan Yayasan Vokal. Yayasan Vokal itu didirikan oleh alumni Los Malay juga. Sementara yang untuk di Jakarta, beberapa hal yang telah kami lakukan di samping kegiatan-kegiatan sosial, termasuk silaturahmi dan lainnya, misalnya membantu pasien-pasien yang ada dari Los Malay dibawa ke Jakarta, itu kita support, kita bantu fasilitasi untuk berobat di Jakarta. Pertama. Kedua, ada masyarakat-masyarakat Los Malay yang sakit juga ikut kita bantu. Begitu juga pemulangan masyarakat-masyarakat Los Malay yang meninggal di Jakarta. Ada beberapa kali itu kita lakukan pemulangan ke Los Malay, ke Birun, dan ke Aceh Utara. Itu sudah kita lakukan beberapa kali. Kita lakukan sebelum dilakukan oleh pihak lain. Nah, kita juga melakukan fasilitasi anak-anak kita yang datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Itu ada beberapa orang yang kita lakukan fasilitasi untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Pak Ketua, kita lanjutkan pembicaraan kita dalam membantu masyarakat Los Malay yang ada di Jabodetabek dan di Aceh. Kalau kami harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sama untuk di Aceh, di Los Malay, itu kurang tepat.
Tapi apa yang harus kami lakukan? Kami selama ini sudah berdiskusi menjembatani pikiran-pikiran tokoh-tokoh Losmai yang ada di Jakarta. Kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Wali kota yang lama, Pak Swediaya, kita ada melakukan pertemuan beberapa kali. Kita kasih masukan apa-apa yang diharapkan oleh tokoh masyarakat Losmai yang ada di Jakarta, supaya Aceh, khususnya Losmai itu bisa bangkit dan maju. Satu. Yang kedua, pada saat Losmai yang dipimpin oleh PJ, Dr. Imran, kami juga sering melakukan komunikasi baik secara telepon ataupun WA yang memberikan masukan-masukan apa yang kami harapkan supaya Losmai itu maju berkembang. Di antaranya kami mengharapkan kota Losmai itu lebih indah, lebih tertib. Pasar ikan yang selama ini sudah direnovasi, difungsikan kembali. Yang selama ini perseratan Losmai, pasar ikan itu hanya tempat parkir motor-motor. Kalau bisa pasar ikan itu dikembalikan kepada fungsinya. Yang kedua, yang ketiga, banyak bangunan-bangunan yang ada di Losmai itu yang tidak bisa difungsikan. Sebagai contoh, ada pasar induk yang ada di Loskala. Itu sampai sekarang itu tidak difungsikan. Yang kedua, ada pusat bordir yang ada di Desa Belantut. Itu bangunannya sudah sangat megah. Tapi sampai saat ini sudah 2 tahun dibangun selesai, tidak jalan sama sekali. Ada lagi contohnya, ada pusat industri garam. Gedungnya ada 2, tapi sampai sekarang tidak ada jalan. Insya Allah apa yang saya sampaikan dapat respon dari beliau. Demikian Pak Rakoto. Sepanjang yang saya lihat, banyak faktor lain. Di antaranya kesiapan dari orang-orang yang ada di pemerintahan Kota Losmai dan penggiat-penggiat ekonomi yang ada di Losmai itu tidak ada sinkronisasi. Jadi sulit sekali untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Satu. Yang kedua, sarana pendukungnya belum siap. Jadi bangunan siap, jalan tidak siap. Jalan siap, dana untuk melaksanakan itu juga tidak siap. Akhirnya terbengkalai sampai sekarang. Nah, ke depan kekurangan-kekurangan itu dapat dilakukan pemenahan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang bagaimana caranya supaya tokoh-tokoh kita ini, ketua-ketua paguyuban yang lain yang ada di Jakarta, baik Taman Iskandar Muda, sesama Pak Mufidai, UPI, PSAU, dan yang lain-lain ini, perannya untuk masyarakat Aceh yang ada di Jabodetabek dan pemikirannya untuk membangun Aceh. Baik, sebenarnya itu pertanyaannya sangat luas sekali itu. Untuk saya jawab, mungkin saya parsial aja jawab. Nah, mungkin saya ngambil sisi terkait dengan SDM Aceh. Kita tahu SDM Aceh itu sebenarnya punya kualitas yang sangat mumpuni. Kita bisa lihat contoh, begitu mereka masuk di suatu institusi, baik swasta maupun pemerintahan, mereka selalu menjadi ujung tombak di lembaga yang mereka masuk. Kita harus sama-sama mendukung. Orang Aceh selalu ketinggalan. Kenapa? Itu kita belum bangun. Itu kita belum usahakan maksimal. Sehingga orang-orang yang ada di daerah, ya tetap di daerah. Orang-orang ada yang di bawah, ya di bawah. Tidak ada yang saling mendukung, tidak ada yang saling menarik. Sehingga potensi yang sangat bagus itu tidak diasah. Mereka terabaikan. Yang mampu di pemerintahan, tarik ke pemerintahan. Mampu di swasta, dukung mereka di swasta. Kita sekarang hampir semua sudut ada mie Aceh, ada warung Aceh. Apakah itu ada lembaga yang menaungi mereka? Tidak ada. Kita mie Aceh khususnya yang gak banyak di Aceh itu, kita lihat warung makan belum banyak. Tapi mie Aceh khususnya warung kopi, nah ini kita buat badan, buat lembaga yang untuk mempersatukan sehingga mereka kuat. Apa kekurangan misalnya manajemen? Kita bantu manajemen. Kekurangan di bawah modal, kita cari sumber untuk mereka bisa memajukan usaha mereka. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan sekarang. Yang pertama, saya kira kita warga Paseh, kalau kita kilas balik, tahun 1267, nenek moyang kita itu sudah hebat. Sudah dikenal di seluruh dunia. Ibnu Battuta itu sudah datang ke Paseh. Orang Aceh Utara saya tahu banyak sekali yang hebat-hebat, banyak kali yang cerdas-cerdas. Nah, itu dimanfaatkan, didaya gunakan sumber daya manusianya untuk bisa membantu dalam perspektif apapun. Ketika Jepang kalah Perang Dunia Kedua, Kaisar Jepang menanyakan berapa orang dulu yang tinggal. Maka didata. Setelah itu, itulah yang mengajar kembali orang Jepang. Setelah Perang Korea juga mendata sumber daya manusianya ada berapa tinggal.
Setelah itu apa dilakukan oleh orang Korea? Mengirim 10.000 pemuda-pemuda Korea untuk belajar di Eropa, di Amerika, di Kanada, dan seluruh dunia. Saya kira kita punya sumber daya manusia yang banyak, manfaatkan itu untuk kejayaan kembali Aceh Utara. Yang berikutnya adalah, saya kira faktor kepemimpinan itu sangat penting. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka para sahabat rapat dulu. Lalu siapa yang dipercaya sebagai khalifah? Supaya ada komando untuk menguburkan jenazah Nabi. Faktor pemimpin itu sangat penting. Masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin. Saya sering mengatakan 3 hal untuk pemimpin. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua adalah jujur, dan yang ketiga adalah berani. Kalau punya 3 hal itu, karena tugas pemimpin itu satu saja. Dispo pemimpin itu keputusan. Iya, pemimpin itu keputusan. Mengatakan tidak oleh pemimpin itu keputusan yang akan dilaksanakan oleh anak buah. Sekarang mari kita dukung PJ Bupati di Aceh Utara untuk bisa bekerja dengan baik. Orang kita, saya tahu semangat gotong royongnya tinggi, rekat persatuan dan persatuan sesama masyarakat, bangun kembali. Yang prihatin kita baca di luar hari ini adalah bendungan Kurung Paseh. Mudah-mudahan itu ada solusi, karena itu menyangkut hajat hidup 7 kecamatan kalau tidak salah, termasuk kampung saya Tanah Luas. Jadi kalau kita cerita panjang, karena kalau teori Maslow yang pertama adalah physical need, kebutuhan tentang papan, pangan, dan sandang. Jadi itu yang harus betul-betul menjadi perhatian, karena itu orang kalau sudah lapar bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja, itu tidak boleh orang lapar. Karena kalau tidak ke sawah mau makan apa Pak? 7 kecamatan itu tidak sedikit, banyak. Saya kira itu, terima kasih Pak Liputra, Pak Musa Barakundo, Pak Ketua PSAU. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf di atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana sekarang kalau kita lihat itu supaya pembangunannya berjalan dengan baik gitu. Terima kasih Pak Arakundo. Tadi saya sudah bicarakan panjang lebar, mungkin kita ambil beberapa poin yang mungkin yang perlu kita jadi perhatian kita. Yang pertama terkait dengan SDM Aceh, khususnya yang ada di Jakarta itu, mari sama-sama kita saling dukung-mendukung. Mohon kepada tokoh-tokoh Aceh, khususnya Lusoe, ya kita bekerja sama mendukung adik-adik kita, tokoh-tokoh muda, agar mereka punya kesempatan untuk ke jenjang yang lebih baik. Satu. Yang kedua, terkait dengan pembangunan di Kota Lusoe khususnya, mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, agar kebijakan-kebijakan dan program-program yang sudah disusun itu bisa berjalan dengan baik, harus adanya saling komunikasi, saling sinergi antar beberapa lembaga yang ada di Lusoe, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu harus ada harmonisasi. Itu harapan kami di warga Lusoe yang ada di Jakarta. Mungkin demikian para kondo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Sekda yang sudah datang jauh-jauh dari sini, kita bajak beliau gitu untuk memberi pandangan-pandangan beliau itu untuk pembangunan. Pembicaraan malam ini kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.